kabarnya nih? Baik Pasti dong. baik semua kan? Kayak kita di sini ya Tante ya Kak Vita, kita Puji baik, Tuhan. puji Tuhan. Nah, berjumpa lagi dengan kami di Sekolah Minggu Di Udara dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kriwil. Ya, sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik buat kami. Iya. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah. Engkau berkati dari awal sampai akhir. Berkati Tante Emma yang akan membawakan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai ke akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom. Wah, siapa di sini yang jadi anak-anak Tuhan yang taat? Aku Wah, dong. kita semua ya. Kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang Yang baik. dan Yuk kita baik. nyanyi sama-sama lagu ini ya. Oke. B-A-I-K baik. T-A-A-T Taat. taat. B-A-I-K baik. B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Lagi T-A-A-T. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T Sekali lagi T-A-A-T. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Wah, Yeay. jangan cuma nyanyi doang ya Kak, ya Tante Harus ya. dilakukan. Iya. Oke. Nah, sudah baik, taat, dan kita mau mengasihi semua orang. Kita nyanyi Love lagu one ini. another. Iya, Yes. kita nyanyi lagi ya. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Yeay. Oke, kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Silakan Tante Haleluya. Emma. Iya. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Pasti adik-adik sudah siap untuk dengar cerita pada hari ini. Yes. Nah, judul cerita pada hari ini adalah tabur tuai. Mungkin adik-adik pikir apa itu tabur tuai? Nanti Tante akan jelaskan ya. Tapi lebih dulu Tante mau tanya, mau cek. Apa adik-adik masih ingat cerita dari minggu lalu? Ingat. Kriwil Apa? tahu. Apa judul Kriwil? cerita minggu lalu? Ayo. Judulnya
Hati-hati gunakan mulutmu. Benar Amin. sekali. Pintar si Kriwil. Ada sesuatu yang istimewa terjadi di cerita minggu lalu. Apa keistimewaan cerita itu? Itu Tante, ada keledai yang bisa ngomong. Keledai yang Bisa bisa ngomong. ngomong, Iya, luar bisa biasa ya. bicara keledainya. Benar sekali. Ini sesuatu yang istimewa ya. Iya. Nah, karena pada umumnya binatang nggak pernah bisa bicara seperti Iya. manusia. Iya. Nah, tapi siapa pemilik keledai yang bisa berbicara itu? William, ya benar sekali. Apa yang dilihat keledai itu sampai 3 kali dan dia mesti menghindar, membuat William menjadi marah. Kenapa? Apa yang dia lihat? Itu Tante, keledai itu melihat malaikat yang memegang pedang yang terhunus. begitu. Pedangnya panjang kali ya. Ya, keledai Dia kan takut juga. Jadi dia coba menghindar, tapi itu membuat William marah sampai keledai itu dipukul sampai 3 kali ya. Nah, tapi itu merupakan awasan bagi William. Setelah mata William dibukakan oleh Tuhan, dia bisa lihat itu malaikat. Nah, jadi akhirnya William menjaga banget supaya mulutnya hanya mengucapkan apa yang Tuhan mau dia ucapkan. Nah, kalau adik-adik yang belum tahu cerita ini sampai selesai, adik-adik bisa putar kembali di YouTube Iya. acara Sekolah Minggu di Udara, oke? Iya. Nah, sekarang Tante mau mulai cerita ini. Pada waktu Musa, beberapa minggu kita bicara tentang Musa yang memimpin bangsa Israel. Nah, sekarang Musa sudah berusia 120 tahun. Sudah cukup tua ya. Nah, tapi pada usia itu Musa masih kuat. Matanya belum kabur. Nah, tapi Tuhan bilang, Musa cukup sampai di sini usiamu 120 tahun. Dan Musa orangnya itu setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi Tuhan memanggil Musa waktu Musa berusia 120 tahun. Musa dipanggil untuk kembali ke surga ya. Nah, lalu sebagai penggantinya Iya. siapa ya kira-kira yang bisa menggantikan Musa? Ternyata ada seorang yang bernama Yosua. Yosua ini sudah jadi pengikutnya Musa. Iya, Ya, Tante. namanya kayak tahu. Iya, aku pernah dengar itu namanya Yosua yang cerita tentang Musa itu, ya kan? Di mana Musa mengirim 12 pengintai, Ya, salah betul. satunya adalah Yosua. Ya, betul sekali. Ya. Yosua dikirim oleh Musa bersama-sama 12 pengintai yang lain kan? Iya. Untuk mengintai tanah perjanjian. Janjian. Lalu yang 10 memberikan kabar yang mematahkan semangat bangsa Israel. Tapi yang 2 Yosua dan siapa lagi ayo? Kaleb. Oh, Kaleb. Iya, Kaleb. Pintar sekali. Betul, Kriwil. Kriwil, ya. Yosua dan Kaleb tetap percaya kepada Tuhan dan mengatakan kalau Tuhan ada di pihak mereka, mereka bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di tanah perjanjian. Awalnya waktu Tuhan memberikan jabatan itu kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, Yosua agak takut juga. Tapi Tuhan berjanji kepada Yosua, Apa tuh? kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena sama seperti aku telah menyertai Musa, maka aku juga akan menyertaimu untuk memimpin bangsa Israel masuk dan menduduki tanah perjanjian. Oh, jadi janji Tuhan itu membuat Yosua jadi berani ya, Tante? Iya, karena ada janji Tuhan itu. Nah, Tante, apakah ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita? Buat kita? Ini Bukan cuma pertanyaan Yosua. yang bagus sekali. Kalau kita baca di firman Tuhan, kita akan menemukan ribuan loh janji Wow, Tuhan banyak untuk ya. kita.
Banyak banget. Iya, Terus banyak. contohnya apa Tante? Contohnya. Nah, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Amin. Amin. Tuhan berjanji Tuhan akan melindungi kita. Amin. Kita tidak perlu takut karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yes. Tuhan adalah penolong kita yang akan menyertai kita. Yes. Nah, lalu janji yang lain, Tuhan adalah juru selamat kita. Yes. Nah, beberapa minggu yang lalu Iya. kita sudah merayakan hari kematian Yesus di kayu salib dan hari kebangkitannya. Paskah. Nah, janji Tuhan juga bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Amin. Tuhan adalah penyembuh kita dan ada banyak janji-janji Iya, yang banyak. lain yang dapat kita temukan di dalam Alkitab waktu kita baca. Dan waktu kita baca janji-janji Tuhan ini kita menjadi kuat. Iya. Seperti Yosua menjadi kuat karena janji Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi ternyata untuk masuk dan menduduki tanah perjanjian tidaklah mudah. Mengapa tidak mudah, Tante? Ya, karena di depan mereka ada sungai Yordan. Sungai Yordan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan di tanah perjanjian itu ada kota-kota yang punya tembok tebal-tebal dan penduduknya seperti raksasa yang harus mereka kalahkan. Jadi Yosua berpikir, wow, sebelum mereka mengalahkan salah satu kota pertama yang harus mereka rebut yaitu kota Yeriko. Yeriko. Jadi Yosua kirim 2 pengintai untuk mengintai. Arti pengintai tahu? Iya. Iya, kayak mata-mata. Mata-mata kan? itu. Ah, Iya. untuk memata-matai penduduk di kota Yeriko, keadaan kota Yeriko itu bagaimana? Oh itu sama ya kayak Musa waktu mengirim Iya. 12 pengintai. Iya. Nah, karena Yosua selalu Muridnya. ikut Musa dan dia belajar dari Iya. Musa. Oh, Jadi gitu. waktu dia jadi pemimpin dia juga melakukan seperti yang Musa lakukan. Jadi dia kirim 2 pengintai. Kriwil. Iya. Nah, waktu kedua pengintai itu tiba di kota Yeriko, mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rahab. Rahab. Rahab mengundang kedua pengintai itu untuk bermalam di rumahnya. Tapi wanita ini tidak disukai oleh penduduk kota Yeriko karena dia selalu berbuat dosa dan dosa-dosa yang ia lakukan sangat memalukan. Dan rumahnya itu di atas tembok. Di atas. Oh, di atas tembok. Iya. Tembok kota itu tebal. Gede banget. Jadi bisa bangun rumah di atasnya. Wow. Tapi ternyata kedatangan 2 pengintai itu diketahui loh oleh penduduk kota. Jadi mereka lapor ke Raja Moab. Raja, ada 2 pengintai dari orang Israel datang mengintai kota kita. Jadi raja menyuruh pesuruh-pesuruhnya untuk datang ke rumah Rahab dan supaya menyerahkan kedua pengintai itu. Wow. Waduh. Wah. Itu ya, Tante. Pasti pengintai itu dalam bahaya ya kan? Iya, pengintai Bisa itu dalam ketahuan, bahaya. bisa Betul ditangkap. sekali. Dan Terus gimana? Rahab coba melindungi kedua mata-mata itu, pengintai Iya. itu. Lalu waktu pesuruh raja itu datang ke rumah Rahab dengan senjata juga. Wow. Jadi pesuruh-pesuruh itu bertanya kepada Rahab, Rahab, di mana 2 pengintai yang tadi datang ke rumahmu? Ayo bawa mereka keluar ke sini. Rahab berkata, ya Kasih memang, tahu nggak, Tante? memang tadi kedua pengintai itu datang ke rumah saya. Tapi saya tidak tahu mereka itu datang dari mana. Jadi sebelum pintu gerbang kota ditutup, mereka sudah langsung pergi keluar. Aku tidak tahu mereka pergi kemana. Segeralah kejar mereka sebelum mereka pergi terlalu jauh. Jadi pesuruh-pesuruh raja itu segera mengejar kedua pengintai itu. Mereka mencari ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan. Ternyata Iya.
Rahab itu telah menyembunyikan dua pengintai itu. Di mana kira-kira dia menyembunyikan? Dia menyembunyikan di bawah timbunan jerami, Iya, alang-alang yang dijemur di atas atap rumahnya. Atap rumahnya datar. Jadi dia sembunyikan dua pengintai itu di bawah jerami atau alang-alang yang dia jemur di atap rumah. Jadi nggak ketahuan dong. pesuruh-pesuruh yang disuruh raja nggak bisa ketemu dengan dua pengintai itu kan. Iya. Jadi sebelum malam, sebelum mereka tidur, Rahab pergi kepada dua pengintai itu yang disembunyikan. Lalu Rahab bilang, "Hei, kamu sini, siap-siap ya. Kamu harus tinggalkan kota ini. Karena penduduk kota ini ketakutan loh terhadap orang Israel. Kita penduduk kota sudah mendengar tanda mujizat yang terjadi waktu Laut Merah itu terbelah, lalu kalian bisa berjalan di tanah yang kering. Kita juga sudah dengar bagaimana Tuhan kalian itu memelihara kalian dengan roti yang diturunkan dari surga dan air dari batu gunung." Mereka dengar. Mereka dengar, ya. Jadi mereka jadi ketakutan sendiri. Iya. Nah, pikir mereka kalau bangsa Israel datang pasti mereka juga akan kalah. Oleh sebab itu Rahab bilang kepada kedua pengintai, "Sekarang ini juga saya akan turunkan kamu dari atas tembok ini ke bawah. Lalu di depan situ ada satu gunung ya. Kamu pergi ke situ, sembunyikan dirimu di situ 3 hari ya. Karena itu pesuruh-pesuruh raja sedang mencari kalian. Nanti kalau pesuruh-pesuruh raja sudah kembali, baru kalian keluar dari tempat persembunyianmu." Nah, gitu. jadi Rahab menurunkan kedua. Tapi sebelum Rahab menurunkan pengintai itu, Rahab bilang dulu kepada dua pengintai itu, Apa, Tante? "Aku sudah menolong kalian kan? Iya. Dari amukan, dari kemarahan penduduk Yeriko. kota Yeriko. Jadi kalau nanti bangsa Israel datang menyerang kota Yeriko, jangan lupa aku ya. Iya. Nah, kamu juga harus selamatkan aku ya." Lalu mereka buat janji. Iya. Jadi Tandanya, Tante. dua pengintai itu berkata kepada Rahab, "Kamu harus ikat tali merah Oh, tali merah. di jendela rumah kamu. Lalu semua anggota keluargamu atau teman-temanmu yang percaya ucapanmu, kamu suruh mereka berkumpul dalam rumahmu. Kalau nanti bangsa Israel datang menyerang kota Yeriko, kalau rumah yang ada tanda tali merah atau pita merah di jendela, rumah itu akan selamat. Kita tidak akan masuk untuk membunuh penghuni rumah tersebut. Jadi jangan lupa ikat tali merah di jendela rumah kalian." Ternyata Rahab ini walaupun tidak disukai, tapi dia juga Bisa baik ya, suka berbuat baik. Suka berbuat kebaikan. Nah, Iya. Terus Tante, bagaimana sama pesuruh-pesuruh yang dikirim raja itu? pesuruh-pesuruh Iya, raja. Yeriko. Ya, mereka cari. Nggak dapet ya, Tante, nggak Nggak ketemu. ketemu. Wah. Jadi mereka kembali lagi ke kota dengan tangan hampa. Tidak ketemu dua pengintai. Jadi Puji Tuhan. kedua Mereka pengintai selamat. itu bisa selamat kembali ke Yosua dan bangsa Israel. Puji Tuhan. Hore. Nah, pelajaran dari cerita kita hari ini, kan tadi Tante bilang judul cerita ini adalah Tabur Tuai. Nah, cerita ini kalau adik-adik mau baca lagi, adik-adik bisa baca di Yosua pasal 1 sampai pasal 3. Jangan lupa ya. Iya. Cukup panjang, tapi adik-adik bisa baca di situ cerita yang menarik sekali. Nah, Tabur Tuai contohnya. Kalau Tante kasih contoh sawah, mungkin di Jakarta jarang ya ada sawah. Iya, Tante. Kalau adik-adik
tanam biji pepaya. Nah, pada waktunya adik-adik akan tuai apa? Akan Buah. Ada biji pohon. pepaya itu akan tumbuh dan memberi Iya. hasil apa? Buah pepaya. Buah pepaya. Dan adik-adik bisa memetik buah itu dan menikmatinya. Iya. Nah, itu berarti tabur, adik-adik tabur bibit dan Iya, menuai pada waktunya buah. adik-adik akan mengambil hasilnya, menuai hasilnya, yaitu buah tabur tuai. pepaya yang bisa dimakan, yang manis rasanya. Nah, demikianlah waktu hidup kita selama kita hidup ini selalu melakukan yang baik, kita juga akan menuai kebaikan. Amin. Nah, tapi kalau kita suka menjelekan orang, menggosipin orang, Melakukan yang nggak nah baik ya, kita pun Tante. akan dijelekin orang dan digosipin orang. Iya. Jadi kita harus melakukan yang baik karena hukum tabur tuai itu akan berlaku. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Sebaliknya ya, Tante, Nah. kalau yang jahat berarti wah jahat juga. dong. Iya. Iya, jadi jangan lakukan yang jahat. Nah, Wah, tante, kalau gitu Kriwil mau tanya. Waduh, Kriwil nanya apa nih? wow, pertanyaan kriwil ini Kalau bohong bohong. demi kebaikan itu boleh gak? Bohong demi kebaikan. Iya, kan Rahab tadi udah bohong supaya Iya. dua pengintai Kamu itu notice ya. selamat. Hayo. Wow. Gimana? Ayo, gimana tuh ya? Pertanyaan kriwil ini menarik juga ya. Gimana menurut adik-adik semua? Ayo adik-adik jawab. Berbohong demi kebaikan, boleh Iya. atau tidak? Boleh atau tidak? Tante mau tahu jawaban adik-adik nih. Coba kirim jawaban adik-adik di Iya. kolom komentar yang ada di channel ini. Kirim. Atau bisa kirim jawaban adik-adik ke nomor HP Ya, yang nomor sudah HP tertera yang ada. ya. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga boleh. Jawaban paling tepat akan Tante sediakan hadiah. Hadiah Kriwil. Asik nggak? Asik, tapi berarti Kriwil harus nunggu jawabannya minggu depan. Iya dong. Lama ya? Sabar. Oke. Jadi Udah, teman-teman Kriwil. jangan lupa dijawab. Iya, Iya, jawab ya. betul. Mm-mm. Ditunggu jawabannya ya. Nah, Ayat hafalan. ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat 9a. Janganlah Kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, itu untuk anak-anak yang kecil. Iya, pendek. Kalau banget. anak-anak yang sudah besar bisa menghafal seluruh ayat ini yang berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, tapi untuk adik-adik yang kecil sekali lagi, Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu itu artinya apa sih? Jangan bosan-bosan deh. bosan-bosan, jangan Iya. berhenti ya. Jangan berhenti. Jangan berhenti berbuat baik, tapi harus selalu dan selalu berbuat baik. Oke. Nah, jangan lupa apalin ya, nanti dapat stiker reward. Iya dong. Iya, betul Kirimin sekali. ya. Mm-mm. Nah, sebelum Tante Emma berdoa, kita ada game. Wah, game apa tuh Kriwil? Bible Games. Nah, Bible Games ini ada contohnya. Seperti Bukan contoh, tapi videonya. videonya. Soalnya ada di contoh. Ini videonya.
Bisa Bisa ya? kan? Nanti Pasti bisa. dikirim Gampang ke banget. kakak-kakak sekolah minggunya. Oke. Oke, jangan lupa dijawab. Segera Gampang kok. kirim jawabannya ya. Ya. Oke. Sekarang kita mau nyanyi. Menyanyi. Ya, ini lagu mungkin adik-adik semua sudah tahu. Iya. Lagu ini berkata, ku di tanganmu, Ku di hatimu. ku di hatimu. Mu di sini artinya Tuhan, Ya. ya. Mm-mm. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang sudah kami nyanyikan, kami berterima kasih karena kami selalu ada di dalam tangan Tuhan. Kami selalu ada di hati Tuhan. Engkau selalu memelihara kami. Engkau selalu menjagai kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang selalu mau berbuat baik. Kapan saja dan di mana saja. Karena kami tahu waktu kami selalu berbuat baik, maka kebaikan pun yang akan kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar untuk berbuat baik. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua, agar Tuhan juga akan memberkati setiap orang tua dengan berkat-berkat yang dari surga. Dan biarlah anugerah Tuhan selalu ada di atas rumah tangga dari para orang tua, dari anak-anak yang menonton acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau dan kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday and God bless you adik-adik semua. Bye-bye.